Saudara yang hormati, kita juga menghadapi situasi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di politik internasional menunjukkan lonceng kebangkrutan realitas global. Dan ini memaksa beberapa negara dunia ketiga seperti Indonesia misalnya harus menengadah. Karena itu suatu ketika Presiden Prabowo mengatakan, saya pernah nulis juga sama Vicky waktu itu, diskusi. Ketika Presiden Prabowo mengatakan di sebuah momen Hari Pancasila, mengatakan LSM ini sebagai anti asing dan seterusnya. Siapa juga yang anti asing? Kita tahu justru negara ini menaruh lehernya, kepalanya itu justru untuk menjadi bagian di dalam agen ekonomi internasional. Sehingga sesungguhnya siapa yang memiliki nasionalitas yang cukup tinggi adalah terletak pada mereka yang peduli pada rakyat, peduli perwujudan keadilan, dan itu ditandai oleh keperpihakan mereka dalam cara pandang dia di dalam tradisi berpikir kritis untuk membela rakyat dengan berbagai cara. Saya hormati, maka saya ingin katakan bahwa gugatan kita pada negara yang seringkali abai pada persoalan ketidakadilan, abai dan cenderung membiarkan praktek pengingkaran atas pelanggaran HAM dan seterusnya. Itulah realitas yang perlu kita ingatkan agar kita masih punya nafas. Karena itu kritik tetap menjadi kekuatan buat kita untuk menjadi nafas. Ketergantungan pada imperialisme global adalah realitas yang tidak kita bisa pungkiri. Karena itu pula tidak mungkin ini dibiarkan begitu saja. Ada banyak ruang yang kita bisa manfaatkan. Saudara yang kita hormati, beberapa yang lalu peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera. 3 provinsi yang terkena badai, siklon, dan kemudian efek dari perusakan lingkungan secara sistematis. Kemudian kita mendorong untuk munculnya solidaritas. Tentu kita punya tradisi untuk memperkuat solidaritas, saling membantu. Tapi negara harus punya tanggung jawab untuk melakukan disiplinasi, tanggung jawab atas perwujudan keadilan. Kalau kita misalnya bicara soal bencana, sesungguhnya kita memang membutuhkan solidaritas negara-negara lain yang memang punya perhatian soal kemanusiaan, tapi tiba-tiba belum apa-apa sudah menolak anti atas nama kedaulatan. Tapi seberapa jauh sebetulnya negara punya tanggung jawab dan bisa menyelesaikan korban bencana itu? Faktanya negara mengalami kedodoran. Saudara, kita dipaksa untuk membangun solidaritas, tapi pada saat yang lain ternyata negara justru melakukan pelemahan secara sistematis atas solidaritas internasional. Karena itu pula ajakan kita untuk pencapaian perdamaian tidak cukup. Pencapaian perdamaian harus diikuti juga keadilan. Nah, karena itu solidaritas ini harus dimaksudkan sebagai cara kita untuk memperteguh itu. Saudara yang saya hormati, praktek marginalisasi yang terjadi